radikalisme tuh. Radikalisme itu kan konstruksi negara yang akhirnya mempengaruhi opini publik. Nah, saya menolak opini yang terlalu digelar oleh negara sehingga kemudian mempengaruhi segenap pemikiran publik gitu. Radikalisme itu kan diakumulasi sama pemerintah, negara yang akhirnya mereka punya definisinya sendiri dan cenderung melarang kita untuk mengucapkan definisi kita sendiri gitu. Betul. Jadi maksudnya radikal versi pemerintah itu adalah sesuatu yang berbahaya gitu. Nah iya, jadi tafsir tunggal tentang radikalisme dari pemerintah itu adalah radikalisme baru gitu. Ya jadi pemerintah juga radikal gitu. Selamat datang di konten ngebacot. Saya lagi bersama Akmal, intelektual bebas. Ya. Jadi dia ini menamakan dirinya intelektual bebas. Saya tidak tahu maksudnya apa. Apakah memang ada intelektual yang nggak bebas dan bagaimana? Karena harusnya kan Ya. intelektual itu kan harusnya bebas. Iya. Tapi kenapa kamu menamakan dirimu intelektual bebas? Itu kan berarti sebagai antitesa terhadap intelektual yang terkesan tidak bebas. Ya. Atau bagaimana itu? Kenapa saya berangkat dari ini sebetulnya realitas di masyarakat itu Kak. Yang ada sebetulnya orang-orang pemikir-pemikir itu terlalu banyak diintervensi oleh orang lain tuh. Meskipun sebenarnya pemikiran itu pasti tidak bisa lepas dari genealogi sebelumnya. Nah, cuman kan yang saya sebut sebagai intelektual bebas itu adalah kemungkinan untuk kita menggelar wacana kita sendiri gitu dan kemudian tidak tertipu dengan opini mainstream yang ada di publik gitu. Oke. Kita garisin dulu nih, Mal. Berarti intelektual itu kita kontekskan orang-orang yang kuliah, orang-orang yang di kampus, dan orang-orang yang berpendidikan lah ya. Ya enggak, saya pernah bilang bahwa Atau gimana? intelektual itu sebenarnya bahkan adalah orang yang enggak kuliah tapi membaca dan berpengaruh dengan keadaan sekitar tuh. Nah, itu intelektual juga sebetulnya. Jadi terus bagaimana? Maksudnya kan intelektual bebas. Atau maksudmu kalau ada intelektual bebas berarti ada yang tidak bebas. Apakah yang tidak bebas ini karena terlalu banyak mengikut atau menjadi peniru atau sekedar menjadi robot-robot yang disuntikan semacam pengetahuan dan segala macam atau gimana? Ya, saya lihat bahwa ada banyak intelektual itu yang dia menggantungkan diri di dalam opini mainstream. Kalau orang bahas A, dia bahas A juga, orang bahas B, dia bahas B juga. Akhirnya kan dia tidak punya identitas pemikiran pribadi gitu. Dia selalu terpengaruh oleh apa yang terjadi di publik. Nah, saya pikir dia terikat oleh keadaan itu. Nah, intelektual bebas itu dia yang kemudian memiliki kebebasan untuk menggelar opini dan wacananya sendiri di luar daripada opini mainstream. Nah, gitu Kak. Berarti kau pernah lah ya? Pernah nggak jadi intelektual yang tidak bebas? Ya pernah gitu waktu. Berarti proses nih. Iya, waktu saya dulu di mana? Sebenarnya saya dari SMA itu saya sudah mencoba untuk melawan opini-opini mainstream. Saya kan hidupnya di sekolah-sekolah Islam terpadu yang anti banget gitu ya dengan pemikiran-pemikiran yang bebas. Dulu saya buat dari SMA itu saya udah buat kegiatan-kegiatan diskusi. Saya buat dulu tuh diskusi namanya judulnya membuka catatan reformasi gitu. Nah, pamflet saya tuh dibongkar sama guru karena dirasa bahwa itu bukan corak berpikir dari sekolah tuh. Nah, saya akhirnya mandang bahwa waktu itu saya terjerembab di dalam opini-opini yang diciptakan oleh institusi gitu, lingkungan dan segala macam. Ya. Tapi kan maksudnya memang ya bukan hanya orang lain, tapi kadangkala ada orang yang sebenarnya punya pemikiran luar biasa di dalam kepalanya, punya pemikiran bebas, tapi dia takut mengungkapkan itu. Artinya dia takut sendiri terhadap pemikiran itu. Ini maksudnya kan apa ya? Kayak kamu punya pikiran tapi ini pikiranku benar atau enggak dan segala macam. Akhirnya banyak orang yang terjebak di situ-situ aja. Belum lagi kalau dia keluarkan dibantai sama opini publik dan segala macam. Opini mainstream itu kan. Ya betul. Jadi sibuk apa sekarang, Mas? Ya, cetak buku gitu, kemana-mana, ketemuin orang, ngopi, sholat tahajud. Ini buku keberapa, Mal? Ya, ini buku kedua. Ya, buku kedua. Sebelumnya udah nerbitin buku di penerbit lain, penerbit Literah.
apa sih isinya tentang apa ini judulnya? Pada masa modern, esai sosial, agama dan pendidikan. Apakah ini bagian dari pemikiran seorang intelektual bebas atau apa ini? Ya, saya di buku ini, opini-opini saya, pemikiran-pemikiran saya itu adalah upaya saya untuk menabrak opini publik itu, yang itu seringkali bahkan dikonstruksi oleh negara. Misalnya saya bahas tentang radikalisme tuh. Radikalisme itu kan konstruksi negara yang akhirnya mempengaruhi opini publik. Nah, saya menolak opini yang terlalu digelar oleh negara sehingga kemudian mempengaruhi segenap pemikiran publik gitu. Radikalisme itu kan diakumulasi sama pemerintah, negara yang akhirnya mereka punya definisinya sendiri dan cenderung melarang kita untuk mengucapkan definisi kita sendiri gitu. Betul. Jadi maksudnya radikal versi pemerintah itu adalah sesuatu yang berbahaya gitu. Nah iya, jadi tafsir tunggal tentang radikalisme dari pemerintah itu adalah radikalisme baru gitu. Ya jadi pemerintah juga radikal gitu. Maksudnya kan gini Mas, ini di luar konteks radikalisme ya. Maksudnya pemerintah kadangkala sering ikut campur dalam institusi pendidikan. Padahal kita tahu sendiri bahwa pemerintahan itu ketika berganti rezim dan segala macam itu biasanya sangat kental dengan adanya kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan politik. Ini bukan lagi berangkat pada benar atau buruk, tapi adalah berangkat dari kepentingan-kepentingan itu. Nah, menurutmu sendiri nih Mal, gimana sih ketika pemerintah itu terlalu banyak ikut campur dalam institusi-institusi pendidikan itu sendiri? Akhirnya kampus ini kan dikekang melakukan ini, ada halal haram versi pemerintah untuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh kampus dan segala macam. Ya sebenarnya gini ya, kalau dalam dalam konteks pendidikan, bahwa kemudian pertarungan ideologi dalam institusi pendidikan itu bagi saya hal yang wajar dan itu dari dulu. Kalau di dalam konteks Indonesia, transisi dari Soekarno kemudian ke Soeharto dan akhirnya era pasca reformasi ini kan yang bertengkar sebenarnya adalah ideologi satu dengan ideologi yang lain tuh. Nah, kalau misalnya siapa sih ideologinya Soekarno itu cenderung kepada nasionalisme, kemudian akhirnya ke siapa sih Soeharto, dia cenderung kepada developmentalisme atau pembangunanisme. Nah, artinya saya pikir bahwa pertarungan ideologi dalam institusi pendidikan itu adalah hal yang wajar dan itu adalah intervensi dari negara. Cuman negara dalam hal ini tuh membawa pendidikan itu terlalu jauh dari falsafah Pancasila yang justru selama ini tuh mereka sendiri yang ucapkan gitu. Nah misalnya gini gitu, Pancasila kan akhirnya tuh kalau kata siapa? Jangan disebut, ntar kita diciduk lagi. Nah itu misalnya gini, jadi negara misalnya tuh membawa kita ini, misalnya dalam konteks Omnibus Law tuh yang sedang tenar sekarang tuh, pendidikan itu diarahkan ke dalam pasar liberal tuh, akhirnya dia nggak punya identitas sebagai institusi peradaban, justru dia yang kemudian terjun di dalam pasar liberal. Akhirnya esensi dari pendidikan kita itu kehilangan dari pertama academic values kepada corporate values gitu. Jadi sekarang institusi pendidikan itu nampaknya hadir sebagai toko gitu yang menjual siswa gitu. Jadi orang itu kuliah di kampus A, B, dan C itu bukan berdasarkan kemampuan lagi. Iya. Tapi kemampuan isi dompet gitu ya. Nah iya makanya. Jadi pada akhirnya kita kayak bukan memilih sekolah gitu ya. Nah makanya gini loh Kak. Jadi saya melihat misalnya ya banyak sekali paradigma negara itu yang bagi saya keliru tuh. Misalnya gini, negara selalu melahirkan narasi pendidikan kritis. Tapi dalam konteks lain mereka larang orang demonstrasi. Padahal demonstrasi itu adalah bagian lain daripada kritisme tuh. Jadi orang kalau ke jalan itu sebenarnya dia sedang sekolah kritis. Nah sekarang misalnya terakhir Kemendikbud itu melahirkan kebijakan untuk menghimbau supaya para pelajar dan mahasiswa itu nggak turun demo gitu. Lah justru sebenarnya mereka itu sedang belajar di jalan dengan demonstrasi gitu. Pembelajaran demokrasi lah ya. Iya, pembelajaran demokrasi, kritis dan lain sebagainya. Kritis itu kan kalau dalam definisi sosiolog adalah dia mampu untuk terintegrasi dengan realitas. Nah itu kritis tuh. Jadi memang anak-anak harus turun demonstrasi karena mereka harus belajar di jalan gitu. Nah berarti kalau demonstrasi ditutup kan berarti nggak demokratis gitu ya? Ya salah satunya itu kan. Ya. Kita melenceng dikit ya. Si Nabila itu yang Pancasila. Iya. Itu sempat kasus nggak sih? Penghinaan Pancasila.
Saya nggak sampai Nggak tahu. nggak sampai sana menelitinya. Cuman kalau kabar dari teman-teman kabar dari teman-teman Makassar itu apa sih? Ada yang laporkan? Ada yang laporkan dan mencoba untuk dikriminalisasi. Gitu. Oh ya, ya maksudnya kan dia mengatakan Pancasila itu, menurutku ya, kita kan pahami konteksnya. Sebenarnya Pancasila itu atau plesetan ketika orang membaca Pancasila itu, aku kira itu zaman SMA aja, kita zaman SMA aja itu udah ada loh sebenarnya. Cuma ketika konteksnya sekarang orang-orang apa nih penghinaan institusi dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya dia mencoba mengkritik dengan cara yang satir. Sebenarnya bukan Pancasilanya yang dikritik kan. Tapi orang-orang yang mengatasnamakan Pancasila tapi tidak menerapkan isi dari Pancasila itu sendiri. Iya benar. Dan itu saya pikir itu kritik-kritik yang bagus ya kalau yang kayak gitu. Bahkan harus diseringkan karena satir itu bagian daripada demokrasi yang berjalan tuh. Dan bagi saya dalam hal ini Mbak Nabila itu sudah pas di jalannya gitu. Di Indonesia kita kritik terlalu nyaring berbahaya, tapi kalau nggak mengkritik juga itu juga berbahaya bagi masa depan lah ya. Iya benar. Tapi sebenarnya kita nggak mau ngomong itu loh hari ini. Terus ngomongin apa? Enggak, sebenarnya saya ngajak Akmal ini mau berbicara soal paradigma orang-orang ketika mendengar Bugis Makassar. Karena beliau ini kebetulan adalah orang Makassar, asli kan? Iya. Kalau saya juga dari Sulawesi, tapi bukan bagian dari suku Bugis dan bukan bagian dari suku Makassar. Iya. Saya kan tinggal di Nrekang, di Sulawesi Selatan, berbatasan dengan Toraja. Sebenarnya kita ada suku namanya suku Duri. Biasanya orang-orang menyebutnya suku Duri. Cuma dalam pendidikan Pancasila memang tidak diakui sebagai suku karena mungkin tidak memenuhi seluruh elemen bisa disebut sebagai suku gitu. Iya. Tapi kebudayaannya itu tidak seperti orang-orang Toraja dan juga tidak persis seperti orang-orang Makassar dan Bugis. Kita punya bahasa sendiri, punya sejarah sendiri. Cuma memang kalau orang-orang nanya di luar, dari mana Sulawesi, Bugis atau Makassar? Iyain aja karena orang nggak susah untuk menjelaskan. Tapi kalau sebenarnya lebih mirip suku Mandar. Ya orang kan di luar kenalnya cuma Bugis Makassar itu ya. Makanya itu, karena yang bikin terkenal itu kan sebenarnya soal pernikahannya itu, uang panai. Dan sebenarnya saya nggak terlalu paham Mal. Apakah sebenarnya uang panai itu persis seperti mahar yang dalam Islam atau itu berbeda? Sebenarnya nggak terlalu berbeda. Jadi saya memandang seperti ini. Jadi mahar dan uang panai itu adalah bentuk pemuliaan terhadap perempuan. Nah, cuman akhirnya kemudian pemuliaan dan penghargaan itu ketika zaman sudah berubah, akhirnya itu dieksploitasi gitu. Seolah-olah perempuan itu dibeli. Nah, itu yang bagi saya keliru dan disorientasi dari prinsip uang panai itu. Tapi nikah di Makassar masih mahal, Mal? Oh, masih. Di beberapa kasus pemberitaan orang-orang menikah di Makassar itu, Bugis Makassar lah ya. Ada yang sampai viral-viral itu habis berapa miliar dan segala macam. Uang miliar loh. Apakah memang pernikahan itu di sana memang tergantung keluarga atau seluruhnya kita bisa anggap mahal gitu? Atau misalkan mahal itu kan berarti di luar jangkauan ekonomi kita gitu. Apakah memang seperti itu atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya enggak juga. Ada orang yang uang panainya itu 20 juta, ada yang 15 juta, bahkan ada yang maharnya cuma pohon cengkeh. Itu ada juga itu pohon kopi gitu. Jadi sebenarnya uang panai itu tidak mesti kita labelkan sebagai mahal gitu. Sebenarnya semua orang bisa menjangkau itu sesuai dengan kapasitas ekonominya dan gak usah ikut-ikutan sama orang kaya. Nah itu kan cuma orang-orang kaya aja yang itu memang sultan-sultan ya? Iya, sultan-sultan aja sebenarnya miliaran tuh. Kita mah apa jelata gitu. Apa sih? Benar gak sih Mal? Maksudnya kalau di sana itu ketika pendidikan seorang perempuan itu makin tinggi, uang panainya biasanya makin tinggi atau gimana? Iya, saya pikir itu konstruksi media sebetulnya. Itu konstruksi media. Jadi kalau saya baca itu dalam teori sosiologi konstruktivisme misalnya, jadi media itu menentukan realitas. Demikian sebaliknya bahwa realitas itu akhirnya menjamin kebenaran di dalam
media gitu. Nah sekarang media itu kebanyakan mengemas supaya kemudian uang panai itu dianggap mahal tuh. Nah pada dasarnya sebenarnya enggak. Makanya itu kan ketika orang berbicara soal Makassar, hal pertama yang terlintas di benak orang-orang adalah uang panai mahal, pernikahan susah dan segala macam. Padahal ada beberapa filosofis leluhur orang-orang Makassar, Bugis, yang menurut saya sungguh luar biasa untuk menjadi spirit peradaban kita gitu kan. Kalau dulu kita kenal dengan, kalau di Jawa kan ada Gajah Mada, spirit-spirit yang membangun prajurit dan segala macam. Nah kan, maksudnya kan di Makassar kan juga ada kan falsafah sosial gitu, yang dulu pernah dianut atau mungkin sampai sekarang dianut gitu. Kalau kita bicara Bugis Makassar kan itu kental dengan budaya perantauan gitu, yang apa itu, sekali layar berkembang pantang surut biduk ke pantai. Itu falsafah seperti itu yang sebenarnya menurutku keren, tapi mungkin jarang dibicarakan. Iya. Itu sebenarnya maksudnya apa sih? Saya contohkan ini dulu ya. Misalnya saya sebelum saya kesini, sebelum merantau ke Jogja, jadi ada perdebatan kecil saya dengan orang tua gitu. Nah orang tua itu inginkan saya masuk ke bidang psikologi, dan itu di Makassar. Nah tapi kan saya nggak mau gitu hidup dalam lingkungan apa yang itu saja. Saya mau merantau. Nah akhirnya kesimpulannya saya harus pergi ke Jogja gitu. Nah bapakku itu memberikan prinsip itu sebelum saya pergi, dalam frasa yang lain. Misalnya beliau bilang, ya udah kalau begitu kamu pergi aja itu merantau, tetapi kamu harus kembali di dalam 2 hal. Pertama, kalau kamu tidak kembali dengan membawa segudang emas, kamu harus kembali dengan darah perjuangan tuh. Nah itu kan bagian daripada materialisasi dari sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai gitu. Nah artinya kalau kita udah keluar dari Makassar, berlayar keluar dari pelabuhan Makassar, satu-satunya syarat kita kembali adalah membawa hasil, atau paling tidak kita bawa ember yang di situ darah kita tuh kita masukin gitu, pertanda bahwa kita udah berjuang gitu, bukti perjuangan gitu. Nah itu jadi sebenarnya gini Kak, kalau kita kan orang hidup di Jogja gini kan, saya selalu bilang bahwa kita itu harus berprinsip seperti orang Makassar tapi bersikap seperti orang Jogja gitu. Dalam artian akar orang Makassar itu kuat gitu, sementara buah orang Jogja itu manis. Artinya kita harus bersikap lembut gitu kepada orang, tetapi harus berprinsip gitu. Apa ya, orang Bugis Makassar itu mudah ditemui di mana aja. Artinya memang budaya merantau itu ketika bagi sebagian suku itu perkara yang rumit, bagi beberapa suku seperti Makassar Bugis itu adalah suatu keharusan sebagai laki-laki kan. Iya. Bahkan dulu nih Mal, pas pertama kali kuliah di Jogja tahun 2014, kan kita kenal-kenal sama maba dan lain-lain. Kemudian ada yang bilang, dari mana? Dari Sulawesi. Oh merantau ya di sini. Saya sebenarnya enggan untuk mengatakan saya merantau. Karena bagi saya perantauan itu kan biasanya orang-orang yang melepaskan diri dari lingkungan kampungnya, kampung halamannya begitu. Terus berjuang di suatu tempat tanpa sokongan dari kampung halaman. Kalau kita kan masih kuliah, masih kasih duit dan lain-lain. Jadi bagi saya itu bukan suatu yang merantau, karena kita kan masih dapat duit dan segala macam. Jadi kan kayak pindah asrama aja. Iya sama, saya juga kayak gitu juga. Paradoks juga kan. Kita nih mau dianggap berjuang, enggak juga sebenarnya kan ya. Kita datang ke sini dengan kemudahan. Saya tuh hampir setiap semester kan saya balik tuh ke Makassar sampai sekarang. Nah itu kan tanda bahwa jangan-jangan perjuangan kita ini cuma dikit, dan ini jangan-jangan bukan perantauan gitu. Studi banding mungkin. Iya maksudnya itu karena konteks yang kupahami itu adalah baik konteks kalau kita berbicara prinsip kewilayahan kita lah ya. Merantau itu adalah suatu perjuangan gitu, perjuangan yang berat. Karena dulu itu mbah saya kakeknya ibu saya lah ya, ke Mekah itu menghabiskan 2 tahun. Pakai berlayar kapal? Bukan, karena dia memang tidak punya modal apapun. Oh ya. Jadi dia prinsipnya yakin aja, dia berangkat dari Nrekang waktu itu, kemudian
ke pelabuhan mana, terus nanti singgah di negara apa, bekerja di situ. Kalau ada bekal baru lanjut lagi dan segala macam. Tapi sampai di Mekah sampai dan balik. Maksudku hal-hal seperti ini baru dibilang merantau. Ini benar nih merantau. Kalau kita kan cuma studi banding. Studi banding. Iya, tapi selain itu kan di Makassar itu ada prinsip Sirina Pace yang beberapa akhir ini, atau mungkin bahkan anak-anak muda Makassar ini kadang salah mengartikan falsafah dari kata ini. Jadi kalau misalkan di Makassar sering terjadi pertumpahan darah antara satu gang dengan yang gang lain, karena itu berbicara soal harga diri dan segala macam. Nah, kalau kamu sendiri memandang Sirina Pace ini bagaimana, Mas? Sirina Pace itu sebenarnya artinya aja deh, artinya dulu dalam bahasa Indonesia. Siria, harga diri, rasa malu dan lain sebagainya. Pace itu ya saling sepenanggungan, merasa senasib dan lain sebagainya. Saya melihat seperti ini, Kak. Sebenarnya setiap daerah itu punya prinsip Sirina Pace itu, cuman dalam frasa yang berbeda gitu. Nah, semua orang kan pakai, apalagi di Indonesia masih memegang kultur saling memperdulikan gitu kan. Kemudian membangun harga diri. Nah, cuman akhirnya pada perkembangan zaman seringkali Siri itu dipandang secara sempit. Nah, misalnya gini, ada orang, kita lagi main futsal, kemudian dipelototin sama lawan, itu kan udah Siri kemudian bertengkar gitu. Sebenarnya bukan kayak gitu. Iya. Nah, bagi saya gini, sekarang model prinsip kita, misalnya tentang badik. Bagi saya harga diri badik itu justru ketika dia berada di dalam sarungnya. Nah gitu kan, berarti kan pertanda bahwa kita mampu menahan kesabaran kita tuh. Nah, misalnya orang rame-rame belajar tentang bela diri tuh di Makassar itu banyak yang kayak gitu. Belajar bela diri. Sementara bela diri paling atas atau tingkat bela diri paling atas itu adalah kesabaran, gitu kan. Bukan pertengkaran. Pertengkaran itu adalah sisi emosional kita di mana kita sudah tidak mampu membela diri secara kesabaran tuh. Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi ada banyak kan sebenarnya prinsip-prinsip yang sekarang itu disalah artikan oleh orang-orang gitu menurutku tuh. Jadi bagaimana kita harus memahami Sirina Pace ini dalam konteks kayak gini, Man? Ya, sekarang bagiku bagaimana caranya kita membangun gitu kepribadian kita berprinsip tapi nggak ngotot. Nah gitu kan. Nah, saya pikir itu udah Siri. Harga diri. Dan kita harus saling memperdulikan satu sama lain. Nah, teman-teman kita kan kalau di Jogja kan kita erat banget ya dengan orang-orang Makassar gitu ya. Kalau kita di tempat ngopi ada orang yang logatnya sama dengan kita, itu kita nggak malu langsung nyapa gitu. Dari mana Ki? Itu misalnya kan. Terus ada budaya yang menarik ya. Yang kayaknya mau difilmkan ini, tapi kayaknya belum rilis filmnya apa itu, yang tarung dalam sarung. Si Ganyang Lalalipa. Jadi biasanya kalau ada masalah antara seseorang dengan orang lain, itu laki-laki kan, ketika sudah tidak menemui kata sepakat atau mufakat, itu biasanya tarung dalam sarung, atau gimana? Si Ganyang Lalalipa itu. Ya kalau dia sudah melanggar Siri itu sebenarnya, misalnya tentang merendahkan wanita. Nah, Siri itu kan sebenarnya dia khususnya itu kebanyakan dalam dataran implementatif ketika wanita itu misalnya diganggu. Misalnya ada silariang. Nah, silariang itu ketika terjadi silariang dan sudah tidak ada dialog, maka ya kuncinya adalah si Ganyang Lalalipa dalam sarung itu. Jadi yang nggak tahu ya. Ya mungkin di beberapa tempat ada lah. Jadi karena kita tahu bahwa kadangkala kalau nikah di Makassar itu biasanya mahal, ketika seorang laki-laki tidak mampu menyanggupi dan cintanya kepada perempuan yang masih begitu besar, biasanya mereka sepakat untuk lari bersama-sama. Itu menjadi budaya kan? Kan biasanya kan ada orang yang itu disebut silariang tadi. Iya, biasanya juga bukan karena ini juga, bukan karena orang tuanya nggak sepakat. Kadangkala karena mereka nggak mampu untuk uang panai, ada juga kayak gitu. Nah, akhirnya kalau orang udah silariang, biasanya orang ada istilahnya abaji. Abaji itu berdialog kembali dengan keluarga yang ditinggalkan gitu kan. Berdamai, ceritanya berdamai setelah kan Siri, orang silariang itu kan sebenarnya dalam tanda petik melanggar Siri juga. Melanggar harga diri keluarga lah ya. Makanya kalau dia mau kembali ke keluarga dia harus tradisinya itu namanya abaji.
berdamai dengan keluarga kembali gitu. Tapi ada juga yang nggak diterima, artinya kamu ya udah pergi aja gitu. Itu biasanya nikah apa enggak kalau udah kembali gitu kan? Kan udah lari nih berdua, cewek cowok. Itu kalau kembali mereka nikah apa gimana? Ya ceritanya kalau kan silarian kan misalnya didefinisikan orang sebagai nikah siri. Nah kalau udah baji biasanya dinikahkan secara sah. Ada yang karena nggak sepakat keluarganya, ada yang karena ya dia nggak bisa dengan uang itu dia nggak bisa mencari uang untuk uang panai, akhirnya dia pilih silarian itu. Nggak, kalau di tempat masih ada malah kayak gitu. Masih. Artinya ini kan tradisi lama dan kemudian ketika terjadi di zaman sekarang ini sebenarnya ada sesuatu yang selalu menarik dari Makassar ini ketika berbicara soal pernikahan perempuan dan perjuangan kan. Nah itu sebenarnya apa ya? Ini kan udah zaman modern gitu. Itu sebenarnya di Makassar itu kenapa masih ada hal-hal seperti ini? Maksudnya orang kawin lari dan segala macam. Apakah begitu susah mencari perempuan atau bagaimana? Ya kita bisa lihat itu dalam beragam konteks, bisa dari konteks konteks sosial gitu yang keluarganya nggak sepakat, bisa dalam konteks ekonomi karena nggak mampu untuk membayar perayaan pernikahan, resepsi pernikahan, ya itu dalam ini bisa kita lihat dari ragam konteks. Nggak bisa kalau konteks satu ini aja, satu persepsi aja kita lihat fenomena itu nggak bisa gitu menurutku. Memang harus dilihat dari beragam sisi, beragam persepsi gitu sebenarnya. Menarik sebenarnya kalau bicara soal perempuan Bugis. Mungkin sesekali kita hadirkan lah ya. Iya dan iya benar sebenarnya apa ya saya tuh malah ini loh sama perempuan Makassar tuh malah sebenarnya segan, apalagi kalau dia berangkat dari keluarga yang memegang erat adat gitu ya. Iya karena gitu maksudnya mungkin kalau kita di suku-suku lain atau di belahan Nusantara yang lain kelas sosial itu ketika mau nikah itu nggak terasa gitu. Tapi kalau di Makassar kadang wah ini aduh bermobil nih cuman nebit jadi kita suruh duluan sebelum berjuang. Makanya apalagi kalau perempuannya udah PNS kan kita selangkah lebih mundur gitu. Biasanya orang selangkah lebih maju, kita udah selangkah lebih mundur gitu. Ya maksudnya kasus-kasus seperti ini kan yang biasanya menghendaki kan keluarganya. Biasanya kalau cewek udah cinta itu nggak peduli harta lagi. Iya. Nah aku sebenarnya pengen tahu apakah bagi mereka ini adalah masalah bagi perempuan, karena bayangin aja misalkan laki-laki Makassar aja sudah tidak punya keberanian mendekati perempuan Makassar. Bagaimana dengan laki-laki di luar Makassar kan? Nah iya makanya saya akan berlatih bagaimana caranya supaya saya memberanikan datang ke perempuan gitu. Dan saya pikir tapi sebenarnya gini Kak, itu bagian kalau kita menelaah kembali secara sejarah, memang itu harus dibudayakan. Cuman distorsi sejarahnya harus dihilangkan ya. Itu kan sebenarnya kalau aku baca-baca sebenarnya uang panai itu bukan bicara soal nominal dan bukan materialis sebenarnya. Tapi itu adalah bentuk, kan kita tahu nih orang-orang Bugis Makassar itu banyak yang berada di pesisir. Kemudian banyak orang-orang yang bekerja memang sebagai berlayar sejak zaman dulu. Makanya melegenda kan perahu kapal Pinisi itu yang itu adalah bagian dari sejarah orang-orang peradaban Bugis Makassar. Jadi maksudnya orang-orang yang berjuang berlayar atau berada di pesisir kan memang selalu meminta pembuktian dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Karena kan biasanya nih kalau kita cinta seseorang, bukti cintamu apa gitu kan? Iya kan? Bukti bahwa kamu serius terhadapku apa gitu? Ya, makanya memang begini, janji itu kan memang mesti dimaterialisasikan dalam bentuk kesepakatan dan bahkan materi gitu. Nah, cuman jangan sampai kita terlalu matre gitu, materialis gitu. Nah, sekarang saya lihat itu polanya orang-orang memahami pergeseran budayanya adalah orang-orang itu melihat uang panai dalam materialistik gitu. Mereka maunya konsep ekonomi jadi. Iya, akhirnya logika ekonomi yang jalan gitu. Bukan falsafah budaya. Iya, bukan falsafah budaya lagi. Akhirnya itu yang bergeser. Nah, sekarang itu
dipraktikkan oleh orang kaya dan ditiru oleh orang miskin. Itu yang repot. Nah itu yang repotnya kan gitu, dia nggak mampu gitu. Ya maksudnya kalau ditiru oleh orang miskin dengan persyaratan begitu berat, artinya akan banyak orang-orang yang gagal nikah. Iya. Akan banyak perempuan-perempuan dari Bugis Makassar yang kesulitan untuk mendapatkan pasangan. Itu terjadi nggak sekarang di sana? Nah iya, karena kan ada kelas, akhirnya kan ada kelas ekonomi gitu ya, dan media yang memberikan framing gitu terhadap uang panai itu akhirnya membentuk konstruksi berpikir di kalangan orang miskin juga. Yang itu dianggap lumrah. Iya, akhirnya dianggap lumrah kan, dan akhirnya kemudian orang-orang merasa inferior ketika dia mau menikah gitu. Nah, makanya media itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap konstruksi berpikir orang-orang. Saya punya teman dekat yang kemarin itu miliaran, gitu. Miliaran dia ininya. Habisnya uang panainya dan itu gila banget Pak. Yang lain itu udah mau teman-temanku yang lain mau niru gitu ya kan, langsung insecure lah ya. Insecure kan, makanya saya bilang aduh udahlah Pak, kita ini orang jelata kali, orang miskin gitu ya tuh. Makanya saya menyarankan orang-orang kaya itu berhenti gitu untuk memamerkan gitu yang uang panai yang menggelegar, karena itu berpengaruh terhadap konstruksi berpikir orang-orang miskin. Iya, itu sebenarnya yang jadi masalah gitu kan. Sebenarnya nggak masalah ketika ini dipahami sebagai konsep, sebagai falsafah kehidupan, bahwa cinta itu memang harus diperjuangkan dan diwujudkan keseriusan kan. Tapi semua orang kan punya batas maksimal sendiri-sendiri, iya kan? Kita yang terlahir sebagai kelas menengah ke bawah, ya tidak mungkin dong bisa ngikutin standarisasi yang dipakai oleh orang-orang yang itu mengacu pada kelas-kelas berjuis. Dan masalahnya itu gini Kak, sebenarnya masalahnya itu sekarang literasi budaya kita itu kan makin rendah sebetulnya. Yang itu berdampak kepada orang sudah tidak memahami sebuah budaya itu secara substantif gitu. Ya akhirnya orang mispersepsi terhadap budaya yang lahir di masa lampau. Makanya saya bilang itu sebenarnya muatan lokal itu sebenarnya harus tetap dikonstruksi di dalam lembaga-lembaga pendidikan, karena hanya dengan akses kita terhadap budaya di masa lampau kita bisa memahami esensi dari budaya itu. Oh iya, malah aku tanya nih. Sekarang masalahnya kau kan dulu sekolah di Makassar. Di uang panai ini masuk ke kurikulum nggak? Maksudnya pembahasan substantif dari uang panai ini masuk ke dalam pembelajaran sekolah nggak? Nggak ada. Saya masuk SMP tuh udah nggak ada. Terakhir saya belajar muatan lokal itu kan cuma di SD. Kalau kita udah di SMP, SMA itu belajarnya udah pelajaran materi-materi liberal dalam tanda petik. Ya apa yang sesuai dengan pasar aja gitu. Enggak, maksudku karena gini, Mak. Di sisi lain, uang panai ini adalah bagian dari budaya yang sebenarnya membanggakan. Tapi di sisi lain ketika penempatan konteksnya tidak tepat, ini menjadi beban sosial. Ini sebenarnya menjadi masalah sosial dan turunannya kan banyak dan lain-lain. Maksudku kenapa ini tidak dibahas di sekolah? Artinya kan ini bisa menjadi yang kamu bilang tadi, agar orang tidak miss sejarah kan? Ya masalahnya kan gitu Kak. Negara kita ini sistem pendidikannya itu sistem pendidikan liberal, dan kita disesuaikan dengan globalisasi kan. Nah globalisasi kan dia konsekuensinya adalah kita dikorporasikan semua tuh. Nah, karena kita sibuk untuk bertengkar, berkompetisi di pasar internasional, kita akhirnya lupa dengan budaya lokal kita. Nah, jadi itu dampak dari kita terlalu paradigma pendidikan itu terlalu liberal gitu sebetulnya. Nah, makanya kalau tapi kan kita nggak menutup kemungkinan bahwa lembaga-lembaga pendidikan informal dan non formal itu harus kemudian berupaya untuk tetap mengembangkan literasi budaya. Semaju apapun kita, yang membedakan kita dari negara lain dan segala macam itu kan kembali lagi kepada kearifan budaya lokal gitu kan. Dan menurutku itu adalah bagian dari kekayaan Nusantara yang memang perlu dirawat. Cuma kalau salah dipahami ini menjadi bom waktu untuk generasi kan. Makin kesini uang panai kan kayaknya makin mahal ya. Makanya pekerjaan makin susah ini. Karena ya makanya itu saya bilang sekarang kan paradigma kita paradigma material semua. Nah makanya saya pikir begini, konten-konten yang kayak gini gitu kan, kemudian komunitas-komunitas budaya yang masih merawat
Jadi cara kita untuk merawat budaya lokal itu harus lebih modern lagi. Nah gitu kan. Nah, jadi kalah orang-orang yang bergerak dalam komunitas budaya itu akan kalah ketika dia tidak punya corporate mindset tentang bagaimana dia menjual budayanya gitu. Nah, sekarang kan kita berhadapan dengan komunitas budaya yang metode gerakannya itu metode konservatif dan cenderung berhadap-hadapan dengan modernitas. Saya pikir enggak. Tradisi itu dia harus terintegrasi dengan perkembangan zaman. Budaya itu harus terintegrasi dengan perkembangan zaman. Jadi bukan untuk bukan untuk menghilangkan identitas, tetapi untuk memastikan bahwa budaya itu tetap dikonsumsi oleh orang-orang modern. Nah, sekarang misalnya komunitas-komunitas budaya itu seberapa banyak sih yang sudah pakai digitalisasi gitu? Seberapa banyak sih yang konsen literasi budayanya itu dimasukkan dalam digitalisasi? Kan masih kurang. Ya, memang masih. Kalau kita bicara budaya lagi nih, kita melenceng dikit nih. Misalkan kayak kita bicara budaya K-pop yang sekarang mendunia yang meracun semua orang, itu kan menurutku itu adalah bukan budaya masyarakat Korea sebelumnya. Artinya budaya Korea sebelumnya yang kita kenal pada zaman-zaman sejarah yang lampau itu nggak seperti itu kan. Tapi ini kan berarti ada pergantian budaya untuk menyesuaikan kebutuhan pasar. Dan mereka berhasil itu kan. Masa itu ya, benar. Itu gimana tuh menurutmu? Ya itu adalah dampak daripada globalisasi dan pertengkaran identitas di tengah pasar ekonomi liberal gitu. Jadi selalu akan identitas satu kelompok itu akan selalu bertengkar dengan identitas kelompok lain. Nah, masalahnya di Indonesia itu kita tidak punya kekuatan lebih untuk bertengkar dengan budaya-budaya orang luar negeri gitu. Ya kita tuh nggak tahu cara supaya kemudian cara kita untuk kemudian menjual tradisi-tradisi budaya kita gitu. Nah, sekarang misalnya orang bertengkar supaya viral gitu kan di dunia maya. Nah, cuman dia kontennya itu konten yang nggak penting gitu. Nah, misalnya siapa sih yang kemarin yang anjay itu apa sih? Saya pikir apa sih orang mempermasalahkan masalah kayak gitu dan itu viral dikonsumsi publik pertanda bahwa kita ini memang sebenarnya terlalu kampungan tuh untuk satu isu gitu. Ya maksudnya gini lah, bocah dikasih sesuatu yang terlalu canggih, ketidakdewasaan menyikapi kehidupan, tapi dalam masyarakat yang digital, artinya kan ada pemikiran kita nggak sampai tapi aksesnya kita sampai gitu. Nah, maksudku ini adalah penyakit baru di generasi kita, bahwa ini kita berbicara soal Korea K-pop sekarang. Aku nggak membenci K-popnya dan lain segala macam, tapi kenapa makin kesini orang makin demen terhadap itu dan cinta buta, jadi fanatik bro. Iya nggak sih? Karena ini menghalu. Karena kehilangan ini kayaknya kehilangan basic values dan asumsi idealistik. Alasan kenapa dia membuat konten gitu, misalnya dalam dunia virtual. Kebanyakan hanya alasan-alasan ekonomi, apalagi misalnya semakin orang viral, semakin dia kemungkinan mendapatkan banyak penghargaan dalam bentuk material. Akhirnya dia lupa asumsi idealisme, kenapa dia membangun institusi digital misalnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bangun institusi digital yang berada di dalam publik virtual ini, menurutku jangan sampai kehilangan asumsi idealistik, gitu kan, dari kenapa institusi kita itu kita bangun gitu. Iya, kita bicara dalam konteks yang lebih sempit lagi, Mas. Ya. Kamu ngerasa nggak sih bahwa teman-teman perempuan kita terkhusus itu menjadi kecanduan terhadap sesuatu yang berbau Korea? Iya nggak? Iya. Itu untuk memuaskan hasrat semata kan? Jadi misalkan gini, di media sosial, Instastory, bahkan kita bisa lihat bagaimana perempuan-perempuan mengucapkan selamat ulang tahun kepada siapa sih nama-nama idolanya di Korea, opa-opa gitu, opa-opa, kemudian mengkoleksi foto-fotonya dan merchandise dari mereka yang itu harganya lumayan besar menurutku untuk sesuatu yang sebenarnya tidak berimpact terhadap masa depan dia. Kayak beli foto, beli apa sesuatu dan lain-lain. Jadi mereka mencintai sesuatu yang sebenarnya itu di luar jangkauan mereka. Kayak menghayal menjadi istrinya dan segala macam. Iya.
banyak kan di TikTok kayak gitu. Bukan TikTok, teman-teman kita ada sebagian. Oh gitu. Saya malah nggak terlalu telat tuh teman-teman sekitar tuh. Iya, maksudnya nggak orang-orang sekitar kita yang menganggap itu adalah sesuatu yang lumrah, maksudnya menghalu gitu, kayak lihat fotonya Kim Jong Un atau siapa sih nama mereka kan, difotoin terus aduh sayangku bla 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 dan lain-lain, padahal kan idola tapi itu sudah mendewakan. Ya fanatis gitulah ya. Enggak, iya sih fanatis, tapi maksudku fanatis yang berlebihan. Biasanya kalau menurutku ini sih, orang itu kan sebenarnya di zaman sekarang ini susah untuk kemudian tidak bertahan supaya identitas dirinya itu tidak direnggut oleh identitas kolektif. Kalau dalam bahasanya Erich Fromm kan seperti itu. Selalu ada pertengkaran antara identitas individu dengan identitas kolektif. Nah, biasanya orang-orang K-pop itu, orang yang cinta kepada K-pop itu, orang yang menenggelamkan dirinya di dalam identitas kolektif atau suasana kolektif mainstream gitu. Nah, parahnya kalau kata Erich Fromm, itu berpotensi untuk menghilangkan identitas individu kita, dan kita akan ikut-ikutan kemana aja. Orang cinta K-pop tahun ini, kemudian besok cinta jilbab karena karap-karapan misalnya. Itu menurutmu penjajahan budaya nggak? Nah iya, itu adalah bagian daripada penjajahan budaya, dan kita kalah karena memang kita tidak punya senjata apapun untuk melawan itu gitu. Ya orang literasi kita aja tumpul gitu. Iya, maksudku budaya K-pop itu kan sesuatu yang dibangun untuk kebutuhan ekonomi, dan itu disepakati oleh pemerintahnya mereka dan segala macam dan lain-lain. Yang aku tidak mengerti sampai sekarang ini adalah bagaimana mereka begitu mencintai sesuatu yang bahkan mereka sendiri tahu bahwa mereka itu operasi plastik, Pak. Itu adalah fake, itu palsu, semua topeng. Pernah nggak mikirin itu? Ya karena kita juga pakai topeng. Ya maksudku topeng yang diwujudkan menjadi kayak kita jelek nih. Aku ganti topeng, besok tiba-tiba penggemarku banyak nih. Padahal kan kamu tahu bahwa dia itu sebenarnya aslinya nggak setampan itu kan. Berarti ada kecenderungan untuk mencintai yang palsu sekarang gitu ya. Ya menurutku itu juga problem. Makanya kenapa filter-filter di media sosial itu makin banyak. Ini kamera jahat makin laris. Karena apa ya? Cantik dalam ukuran sekarang ini sama. Iya kan? Ya, nggak relatif gitu. Ya maksudku diseragamkan lah ya. Iya, penyeragaman. Iya. Kembali lagi globalisasi misalkan. Globalisasi ketika itu berbicara soal ruang publik oke. Tapi ketika berbicara soal ruang private yang harus diseragamkan itu kan menjadi masalah, Ya, akhirnya kita tergoda untuk cantik seperti A. Akhirnya kita nggak percaya diri dengan diri kita sendiri gitu kan. Iya, maksudnya kan kita tahu nih, kalau misalkan kita cantik ala Korea yang harus putih dan segala macam, kan orang Indonesia nggak mungkin mengikuti itu. Wah, iya kan? Karena misalkan kita tahu kulit orang-orang Jawa itu sawo matang, orang-orang Palembang itu mungkin lebih putih sedikit, orang-orang di mana letak geografisnya berbeda, itu bicara soal kulit aja sudah berbeda. Jadi kalau mau diseragamkan, ini kan menjadi masalah lagi bagi perempuan. Ya, makanya ya itu lagi-lagi ini sebenarnya. Lagi-lagi konstruksi opini publik yang disengaja. Misalnya orang cantik di Amerika itu, orang cantik adalah putih misalnya itu. Nah, orang karena kemudian seluruh yang jelek itu adalah yang hitam. Yang nggak putih jelek gitu ya. Dan seluruh yang indah itu putih gitu. Orang kalau tisu itu warna putih. Untuk apa? Untuk ngelap yang hitam, yang kotor kan. Nah, itu kan terjadi juga sebenarnya dalam keseharian kita. Sekarang kecantikan itu mau bahkan bukan hanya kecantikan aja kan. Sekarang jilbab itu ada upaya itu juga kan sebenarnya. Kita diseragamkan bahwa kamu kalau mau syar'i itu pakai jilbab ini gitu. Nah, itu makanya saya bilang ini apa sih orang ini sebenarnya dalam konteks keseharian kita gitu. Nah, itu saya pikir itu konstruksi sosial yang kadang-kala motifnya ekonomi, kadang-kala motifnya pertengkaran identitas dan lain sebagainya. Tapi itu kan hal-hal seperti itu sebagian besar kan bergerak di luar kendali kita. Artinya banyak orang yang melakukan itu, membangun konstruksi sosial itu, tapi dia tidak menyadari sedang membangun konstruksi sosial itu kan. Ya dia jadi objek sebenarnya, objek dari keadaan-keadaan kan. Misalkan aja nih, orang-orang Indonesia yang kita kenal suka bikin sensasi, habis itu klarifikasi. Itu kan
bangunan baru dalam sosial yang banyak diikuti oleh orang-orang yang ingin nyari panggung kan. Iya. Dan lama-kelamaan itu makin dianggap lumrah. Itu kan menjadi penyakit lagi, Mak. Nah itu biasanya ini ya, konstruksi artis mungkin ya. Kebanyakan kan artis-artis kayak gitu. Akhirnya dibudayakan juga sama politisi. Ya betul. Bahkan mungkin bukan cuma politisi, mungkin juga bergerak ke kaum-kaum cendekiawan. Oh iya benar. Lep. Sekarang ada budaya ini ya. Sekarang ada budaya intelektual itu semuanya ya, semua elemen itu sekarang diselebritaskan sebenarnya. Iya. Jadi akhirnya, tapi ini juga sih paradoks juga sih ya, memang sekarang kalau dosen nggak punya corporate mindset gitu, nggak punya paradigma ekonomi, ya dia akan kalah sama influencer. Iya betul juga. Ya artinya dosen sekarang itu harus ganda perannya gitu. Satu sebagai dosen akademik, yang kedua adalah sebagai influencer. Ya cuman kan para dosen-dosen kita itu kan kebanyakan masih konservatif gitu ya. Makanya kaget sekarang ada COVID, kemudian tiba-tiba dia harus digital gitu. Oh ya Mal, ini nih yang aku penasaran nih. Kamu kan beberapa tulisan baik di media sosial atau di mana-mana sering sekali mengkritik soal pendidikan kelas, Iya. pendidikan dalam kelas. Tapi sekarang ini kan kamu lanjut S2. Artinya kamu berada di sesuatu yang sebenarnya kamu kritik. Apa pembelaanmu? Ya saya masuk untuk mengkritik dan mengubah gitu. saya masuk S2 itu sebenarnya begini. Satu hal yang tidak bisa kita tampi bahwa kita membutuhkan gelar. Udahlah, nggak usah sosok idealis kayak aktivis-aktivis masa lampau gitu. Kita butuh itu sebagai legacy gitu. Sebagai legalitas bahwa kita memang adalah minimal adalah seorang akademisi gitu. Nah, cuman ketika berada di dalam tetap kemudian kita tampil sebagai intelektual yang kritis. Nah, beberapa kali saya misalnya kritik tentang di UIN itu bagaimana rektor saya itu UIN naik ke BPIP tuh. Saya kritik itu gitu. Bagaimana di dalam kelas Pancasila pendidikan Pancasila itu disempitkan oleh dosen. Nah, saya banyak mengkritik itu. Artinya pendidikan dalam konteks legalitas itu, dalam konteks institusi itu sekarang jadi kayak kebutuhan gitu ya. Sama lah kayak kebutuhan, kayak kita butuh agama lah kalau hidup di negara ini. Nah iya, sekarang kan kalau di negeri ini kan kalau nggak ada legalitas kayak gitu, mampus kita, Lek. Iya, masalahnya itu. Makanya saya pikir tetap dibutuhkan. Itu kan semacam sertifikat legacy kita untuk tampil di publik. Meskipun itu bukan satu-satunya ya. Meskipun itu bukan satu-satunya yang menjadi penopang ya. Karena sekarang banyak orang berpendidikan tapi bodoh. Iya kan? Ya, dia punya legalitas tapi kapasitas otaknya tidak seperti yang di legalitas itu misalnya. Ibarat kata dia punya SIM C mampu berkendara motor, tapi ketika diuji kemampuannya dia tidak bisa bawa motor. Karena ini juga sih, karena standar-standar yang dikonstruksi oleh lembaga-lembaga pendidikan itu standar yang positivistik, dari ulangan gitu kan, dari nilai ujian, dari kehadiran. Nah itu kan positivistik semua. Iya sih. Iya, maksudnya ada juga yang tidak aku suka ketika di taraf tertentu nilai itu dalam konteks angka itu perlu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara soal anak SD, anak SMP yang tidak mengerti soal nilai, bahwa nilai itu tidak bisa diukur dari angka, mereka akan drop ketika dapat nilai 0. Karena 0 itu selalu dianggap tidak ada kan. Padahal ada proses pembelajaran yang panjang. Kita tidak pernah menanyakan ketika orang dapat 0 itu kenapa dia dapat 0. Orang-orang yang dapat 100 itu langsung dapat tepuk tangan. Kita nggak pernah menanyakan kenapa dia bisa dapat 100. Apakah dia memang pintar atau curang. Ya. Nah ini yang hampir kita selalu lupakan. Proses ya. Makanya gini ya. Makanya kan definisi tentang kecerdasan itu harus ditelaah kembali. Makanya kalau misalnya ilmuwan seperti Daniel Goleman, dia pernah punya kisah itu misalnya tentang anak muridnya yang IPK-nya tinggi terus, tiba-tiba punya IPK 1 yang rendah, akhirnya dia bunuh diri. Nah, Daniel Goleman akhirnya berkesimpulan bahwa ternyata untuk hidup yang kita butuhkan bukan hanya kecerdasan angka, tapi kecerdasan emosional gitu. Nah, begitupun dengan kecerdasan yang lain, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi definisi kecerdasan itu dia harus diperlebar tuh. Jangan sampai diseragamkan
apalagi dikuantifikasi. Nah sekarang ini kan yang terjadi sebenarnya adalah penilaian kita ini dikuantifikasi, kecerdasan kita itu semuanya dikuantifikasi dalam bentuk angka. Nah padahal manusia itu tidak semuanya bisa diangkakan. Dia adalah bukan makhluk statis kan, dia adalah makhluk yang dinamis gitu. Nah makanya itu tadi ya, konstruksi berpikir kita tentang kecerdasan harus dibuka lebar gitu. Cerdas itu nggak hanya dapat A gitu ya? Iya. Nah, saya IPK aku nggak tinggi-tinggi amat gitu. Nah, tapi banyak yang kemudian teman-temanku yang IPK-nya tinggi, justru dia tidak punya peran sosial di kehidupan publik, nggak punya kecerdasan untuk terlibat dalam proses perubahan sosial. Jadi kecerdasannya hanya kecerdasan untuk diri sendiri. Saya nggak mau menyalahkan itu gitu. Tetapi kemudian menyempitkan diri dalam kecerdasan individual belaka, itu justru menyempitkan definisi daripada kecerdasan itu sendiri. Nah menurutku gitu. Jadi konsekuensi dari intelektual adalah sosial gitu. Konsekuensi dari kecendekiawanan kita adalah aktivisme. Ya kita harus terlibat dalam perubahan sosial gitu. Nggak bisa tahu-tahu mengasingkan diri sendiri untuk diri sendiri. Ya mungkin ada sih masanya, tapi walaupun orang terasing dalam, kan ada nih orang-orang yang suka menyendiri, tapi dia sebenarnya terlibat dalam urusan sosial. Iya kan? Jadi ya kita kayak kenal bahwa biasanya nih kita akan lebih mengenal diri kita sendiri ketika sendirian kan. Ketika kita merasa sedih biasanya lebih dekat kepada Tuhan, tapi ketika kita berada di keramaian itu justru kita lupa dengan identitas diri kita sendiri. Nah ya biasanya kayak gitu. Jadi kalau kita rame-rame, kita kan biasanya kehilangan eksistensi pribadi. Kenapa? Karena kita terlibat dalam mainstream opini mainstream dari perkumpulan atau forum-forum itu. Makanya yang menarik itu biasanya kan kita lihat nih kayak orang-orang hebat kita seperti Tan Malaka, Soekarno dan lain-lain itu biasanya mereka itu banyak melahirkan karya-karya dari dalam penjara ketika terasing. Iya kan? Jadi mungkin ini juga sebenarnya mengapa orang menjadi lebih otaknya lebih jalan ketika sedang berada di kamar mandi kali ya. Karena dia sedang menyendiri. Ya, Soekarno itu kan dia punya buku tuh di WC itu dia punya buku yang dia merasa bahwa saya lebih fokus membaca ketika sedang dalam kamar mandi gitu. Dan memang orang seperti kita kan mencintai kesepian ya. Kadang kalau saya itu sebenarnya energi saya itu seringkali terkuras kalau saya terlalu banyak di dalam forum gitu. Tapi kalau saya di kamar itu enak banget gitu. Nah itu saya nggak bisa ini menulis. Nah nulis itu saya susah sebenarnya di keramaian. Enaknya itu di dalam kamar merenung. Ya memang banyak sih orang-orang yang betah dalam kesendirian. Tapi dari kesendirian cinta gimana Mal? Itu wajar-wajar aja sih kalau kalau kita jomblo sekarang itu ya saya pikir itu waktu kita untuk mengisi dengan hal-hal yang lebih produktif. Tapi jomblo? Jomblo nggak? Jomblo. Jomblo lah ya. Ntar dihabisin sama ini pacar di video ini gitu. Kan banyak. Nggak, jadi gini, ada sih ungkapan-ungkapan lucu yang sering kita candaan sih bahwa aktivis tanpa sentuhan biologis itu biasanya jadi anarkis Mal. Jadi kalau aktivis anarkis itu biasanya kurang belayan. Udahlah ya, segini aja lah ngebacot kali ini. Nih bukunya Akmal, buku kedua dan mungkin buku ketiga kapan nih Mal? Ya insya Allah akhir tahun atau awal tahun depan. Akhir tahun. Jadi saya terima kasih banyak loh udah diundang di tempat ini. Akmal ini salah satu orang yang saya kenal, dia di bawah saya setahun, angkatan kuliah loh ya, maksudnya angkatan sekolah. Tapi sudah berhasil menulis banyak karya lah ya. Salah satunya dalam bentuk buku, dalam esai dan lain-lain. Ini masih dijual Mal? Masih. Kalau teman-teman mau beli bisa hubungin saya langsung atau reseller saya teman-teman juga. Ya nanti kita sertakan lah ya kemana kalau penasaran baca bukunya dan lain-lain. Terima kasih. Sampai jumpa di konten ngebacot selanjutnya.